Oke, halo, selamat malam teman-teman. Mohon maaf tadi kayaknya ada kendala teknis sedikit. Tadi kita lagi ngomongin soal penutupan kode broker gitu ya sama full time trader dan juga founder dari terasbursa.id sama Mas Antoni Suheri, KOL kita yang menjadi bintang tamu malam hari ini. Saya akan coba untuk invite kembali Mas Antoni supaya bisa bergabung bersama kita di sini. Halo Halo, Mas. sorry ya. Udah Oke, masih udah nggak delay kan? kayaknya sih kalau sekarang sudah aman nih Mas. Oke, oke, mantap. Oke. Oke, saya tadi kan kita ngomongin terkait tentang penutupan kode broker oleh Bursa Efek Indonesia keputusannya gitu, Mas. Boleh diulangi lagi, Mas? Mungkin tadi ada yang kurang jelas atau gimana? Boleh diulangi terkait pandangan Mas Antoni Sairi ini terkait mengenai penutupan kode bursa tersebut, Mas. Eh, oke, jadi sebenarnya di awal ya itu teman-teman pasti ngerasa keberatan. Kenapa? Karena memang tools yang satu itu sangat powerful menurutku. Aku juga pakai yang namanya broker summary ya. Kita bisa coba untuk ngikutin si bandarnya atau si big playernya dengan punya posisi yang sama. Ya, jadi kita tahu nih bandarnya lagi akumulasi saham apa, dia average berapa, terus berapa banyak, dan kita bisa sama-sama punya posisi yang sama. Berharap nanti akan diangkat gitu. Nah, sekarang kan udah nggak bisa lagi. Nah, itu awalnya seperti itu. Nah, tapi ketika dia kode broker itu berjalan, itu tuh aku setuju sama apa yang dibilang sama BI bahwa kemungkinan besar itu bisa membuat harga saham itu jadi lebih stabil dan mengurangi yang namanya pom-pom. Itu benar banget. Kenapa? Karena logikanya kayak gini, kalau misalkan kita banyak banget yang mengerti tentang ilmu bandarmologi, apalagi di saham-saham gorengan lapis 3 ya. Sekali kita tahu siapa yang ngangkat sahamnya gitu sampai 5-6 tick, semua orang akan punya pemikiran yang sama. Dia akan semua orang akan berbondong-bondong untuk beli. Nah, ketika ada satu broker gede gitu yang dia itu banting kiri, dan kita tahu siapa yang banting gitu, kita juga akan sama-sama ngikut. Sehingga pergerakan harganya sangat ekstrim. Nah, maka dari itu adalah ditutup. Biar nanti kalau misalkan ada saham yang naik tiba-tiba, itu nggak semua orang berani ikut. Mungkin hanya beberapa orang saja. Begitupun diguyur. Dan yang ikut guyur juga, yang ikut buang juga beberapa orang saja. Sehingga harganya lebih stabil, lebih smooth. Nah, itu sebenarnya riset yang udah berjalan selama dari 6 Desember sampai per hari ini ya. Per hari ini tanggal 18 ya. Jadi sebenarnya belum cukup data karena kalau menurutku kita bisa menyimpulkan suatu hal itu bagus apa enggak dengan adanya kode broker tutup itu paling enggak di atas 6 bulan atau mungkin setahun gitu. Tapi so far selama berjalan 1-2 bulan ini aku ngelihat pergerakan harga lebih smooth aja dan itu lebih sehat sih dibanding sebelum-sebelumnya kayak gitu. Jadi memang supaya harganya nggak naik turunnya itu kayak roller coaster begitu ya Mas. Jadi bursa melakukan penutupan kode broker begitu ya. Dan Ya, kemudian sebenarnya kalau ini juga menghindari untuk teman-teman supaya nggak FOMO gitu ya Mas ya. Itu yang paling betul. penting sih karena kebanyakan sekarang teman-teman itu cuma jadi followers begitu kan, tapi nggak melakukan analisa begitu. Dan makanya supaya teman-teman melakukan analisa mungkin bursa ini akhirnya memutuskan untuk menutup kode broker gitu ya Mas. Nah, cuman kalau dilihat tadi kan Mas Antoni sempat bilang kalau dilihat sih harganya nggak se ekstrim sebelumnya gitu pergerakan Ya. harganya dengan adanya penutupan kode broker ini Mas. Cuma kalau sebenarnya kalau dampaknya ke investor sendiri, Mas, investor khususnya retail begitu, kira-kira itu dampaknya seperti apa sih, Mas? Dan kemudian pengaruhnya dari si penutupan kode broker ini ke investor retail sendiri itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya di saham itu kita bisa melakukan 4 hal ya. Pertama kita bisa jadi investor ya, kita beli perusahaannya based on the emiten. Kita melihat perusahaannya laporan keuangannya seperti apa, kita melihat dia untung apa enggak, dia profit apa enggak, dia perusahaan bertumbuh apa enggak, itu kayak gitu kita bisa jadi seorang investor. Dan itu sama sekali nggak ngaruh ya, kode broker mau itu mau enggak. Ya. Terus yang kedua kita bisa jadi swing trader ya. Swing trader ini adalah orang yang memanfaatkan tren. Biasanya kita beli saham yang benar-benar mau mantul, benar-benar mau merubah tren dari dia downtrend jadi uptrend kita entry, berharap dia naik terus gitu uptrend. Nah, sebenarnya yang satu itu juga nggak berpengaruh kode broker. Kalau misalkan kode broker itu bisa diakses setelah jam market. Karena kan concernnya adalah kalau swing itu kita ngikutin tren. Cukup kita lihat kalau misalkan analisa benar kita lihat aja di akhir sesi,
oh ternyata hari ini ada transaksi broker A jual, broker B beli kayak gitu. Nah, yang paling bagus sebenarnya untuk trader-trader yang mainnya intraday atau scalper. Ya mungkin ada beberapa orang juga yang nggak pakai kode broker, tapi ada juga banyak yang pakai ya. Itu sebagai boost confidence. Kenapa? Karena kalau scalping itu kita mainnya kan kecil, pendek gitu. Satu dua tick udah di TP, udah di taking profit. Jadi kemungkinan besar itu kita pasti ngelihat di running trade atau di dan detail atau di dan history itu siapa yang beli gitu, siapa yang guyur, siapa yang uh, HK banyak gitu. Itu pasti kita lihat. Nah, tapi kalau nggak ada lagi itu mungkin bisa berpengaruh terhadap keputusan kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya yang paling berpengaruh adalah untuk scalper sendiri. Kalau untuk investor nggak ada pengaruh sama sekali. Teman-teman concernnya bukan ngelihat kode broker, tapi udah kalau investor tuh udah beli perusahaannya, ngelihat prospeknya gimana, ngelihat dia mahal apa enggak, ngelihat dia sehat apa enggak secara laporan keuangan, kayak gitu. Berarti memang yang terdampak sekali sama aturan penutupan kode broker ini adalah para scalper gitu ya Mas ya, atau Ya, intraday gitu ya. Nah, ya, kemudian Mas kalau dilihat kan memang kan kita biasanya ngelihatnya di akhir uh, penutupan pasar gitu ya. Nah, kira-kira kalau gitu jadi kitanya jadi ketinggalan gak sih Mas kalau kayak gitu kan banyak nih apa nanti kita jadinya nggak ketinggalan gitu kalau dilihatnya di akhir. Kalau pandangannya Mas um, Anton Cherry gimana? oke. Oke, jadi sebenarnya buat teman-teman itu untuk yang memakai analisa bandarmologi itu mungkin ketinggalan kalau cuman pakai bandarmologi saja. Tapi kalau kita swing itu bisa di-combine. Nggak cuma bandarmologi, kita juga lihat volume, kita juga lihat nanti corporate action-nya gimana ya, keterbukaan informasi, dan kita juga lihat trennya, kayak gitu. Nah, kalau ketinggalan itu sebenarnya kalau bandar atau big player itu kalau mengakumulasi, dia nggak 1 hari 2 hari ya. Kalau mau swing nih, dia pasti mungkin berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Jadi nggak akan terlambat gitu. Kenapa? Karena kita ngelihatnya datanya data besar ya, per minggu atau per bulan gitu. Nah, mungkin yang terlambatnya itu ketika exit. Kita nggak tahu misalkan ada buangan besar dan kita nggak ngerti nih siapa yang buang gitu. Apakah retail cuma panik aja atau memang bandar yang asli yang buang. Nah, itu mungkin terlambatnya di situ. Tapi kita bisa batasi itu dengan cara kita melihat trennya. Misalkan trennya belum patah, dia masih uptrend ya harusnya kita hold aja. Jadi pergerakan itu lebih smooth. Nah, kalau misalkan ada kode broker, ada buangan besar, pasti kita yang swing, yang udah mantau market juga, pasti kita juga buang. Kenapa? Karena selling power-nya gede, jadi kita khawatir harga akan turun lebih jauh. Kira-kira kayak gitu. Jadi Oke, kalau jadi misalkan untuk swing sebenarnya terlambatnya paling ketika dia di selling aja ya. Kalau akumulasi nggak ada masalah. Nah, tapi kalau misalkan scalping itu udah pasti nggak bisa. Data-data yang udah diterbitin ketika data-data broker yang udah diterbitin ketika market close itu sama sekali nggak berguna. Makanya teman-teman harus cari strategi lain nih kalau mau scalping gitu. Nggak bisa ngandalin yang namanya pakai kode broker ya kayak gitu. nah pertanyaannya Mas kira-kira teman-teman ini yang mungkin yang trader atau yang scalper gitu, kira-kira acuannya jadinya apa nih Mas untuk melihat pergerakan itu kalau kode broker nggak bisa, terus cara melihat kita harus masuk kapannya itu dan screeningnya itu seperti apa Mas kalau dari Mas Anton? Oke, jadi sebenarnya gini, memang ya kalau kita lihat dinamika sekarang ya, kita lihat dinamika sekarang memang teman-teman itu banyak main di saham-saham yang dipom-pom. Ya, dipom-pom itu dalam artian karena kita nggak bisa lihat ini siapa yang akumulasi, um, siapa yang guyur gitu. Jadi kita itu cenderung nyari tahu di grup-grup saham ya, atau mungkin bahkan si bandara sendiri ngasih tahu kalau dia masuk ini gitu. Nah kalau misalkan itu nggak ada datanya, mungkin mereka jadi tebak-tebakan tuh. Nah itu sebenarnya yang bikin kita itu jadi lebih banyak boncosnya. Kenapa? Karena kita trading itu nggak ada dasarnya gitu. Cuma ngelihat ada pergerakan tinggi langsung kita entry, kita nggak tahu tujuannya apa gitu. Nah jadi sebenarnya gini, kalau kita tahu kode broker itu nggak ada, ya, nah caranya kita udah pasti nggak bisa kan ngikutin si bandarnya secara real time. Nah tapi caranya adalah mungkin kita menganalisa saham-saham itu yang memang kalau kita mainnya blue chip ya, kita udah pakainya itu kita tuh udah nggak main scalping lagi kalau di blue chip kalau aku. Tapi kita lebih cari saham-saham yang udah diakumulasi banyak tapi harganya udah turun. Jadi selalu buy on weakness kayak gitu ya. Nah tapi kalau untuk di saham gorengan sebenarnya gampang. Teman-teman tinggal lihat aja dari cara makannya aja.
gitu. Kalau misalkan cara makannya itu gede-gede gitu, misalkan kita tahu di saham gorengan itu kan bid offernya tipis-tipis ya. Dia sekali makannya banyak banget gitu. 4 tik langsung habis semua gitu. Apalagi kalau di ARA ya, main saham ARA itu eh, offer terakhirnya tuh dihajarnya gede banget 50.000 gitu. Itu udah pasti bandarnya gitu. Karena retail itu nggak mungkin beli sebanyak itu. Begitupun guyurannya, jadi cara guyurnya. Kalau misalkan guyurnya cuma 18 lot, 20 lot, 30 lot, hebat itu cuma retail, nggak ada masalah. Tapi kalau udah guyurannya masif, gede banget lotnya 10.000, 50.000, itu pasti bandar kita juga harus keluar. Jadi satu-satunya cara adalah ngelihat dari cara dia itu bertransaksi. Dan itu masih bisa kita lihat kok di kalau di aku yang pakai itu di stock price itu ada ya, di dan history juga. Itu kita berarti ngelihatnya volumenya dan frekuensinya begitu bukan ya, Mas? Sorry gimana? Melihatnya berarti dari bid offernya itu berarti volume dari sahamnya itu sendiri ya, Mas? Iya, nah kalau misalkan kita main saham gorengan, itu kan saham gorengan tuh bisa naik tanpa adanya sentimen apa-apa ya. Jadi kayak dikasih buying power dia bisa naik. Nah, biasanya tuh suka direspon sama retail kayak gitu. Apalagi kalau kita tahu siapa yang main itu, orang yang kita tahu bisa mereka sering sering respon kayak gitu. Jadi satu-satunya cara adalah kita melihat dari bid offernya gitu. Tapi kalau misalkan kita main di saham blue chip yang ada prospeknya gitu, atau saham second liner, itu sebenarnya banyak cara ya. Itu teman-teman coba cari, kalau aku bilangnya analisa kepentingan atau corporate action analysis. Jadi kita tahu misalkan saham-saham bank digital, dia nih mau ada right issue nih menarik. Jadi kita bisa tahu nih kemarin tuh ada akumulasi dari bandarnya, jadi kita bisa ambil posisi kayak gitu. Tapi kalau saham itu memang pure benar-benar nggak bisa dianalisa based on corporate analysis ya. Emang benar-benar Jadi bid offer aja bid gitu. offer aja benar-benar ngelihatnya dari situ gitu ya, Mas ya. Iya. Jadi teman-teman harus mantau terus dong. Jadi nggak bisa, jangan harus berarti harus fokus di satu saham atau bisa juga Mas di beberapa saham. Oke, jadi kalau misalkan di gorengan tuh ada dua cara. Pertama, teman-teman ya kalau misalkan ngerti siapa bandarnya ya, misalkan saham-saham seperti EPAK gitu, RBFS atau saham-saham LUCK atau saham-saham yang teman-teman tahu gitu bandarnya siapa, karakteristiknya seperti apa ya teman-teman pelajari aja dari cara dia main. Kayak gitu. Dia tuh entry ketika kapan sih? Misalkan dari kita buat indeksnya dia gitu. Kita lihat oh ternyata dia tuh masuknya ketika udah turun segini persen, udah di weakness baru dia masuk. Jadi kita masuknya sebelum si bandarnya atau sebelum si big playernya itu bisa. Atau teman-teman itu, kalau aku sendiri aku nggak pernah kayak gitu ya, karena uh, sama sekali itu nggak bikin confidence. Aku juga ngerasa kayak nggak ada apanya gitu, nggak ada sama sekali reasonnya kenapa harus entry. Nah, yang aku lakukan adalah ketika ada satu saham di pom-pom dan memang kita tinggal lihat di average-nya aja. Ya, average itu ada di stock price ya, teman-teman lihat. Misalkan harga sekarang 70, average-nya tuh 69, itu mungkin masih bisa kita masuk. Dan kita tinggal nanti lihat bid offernya aja dari cara dia makan. Kalau makannya gede-gede ya berarti dia itu. Kalau misalkan makan yang tipis-tipis, berarti retailnya disuruh beli barang dia. Jadi memang satu cara adalah kita mempelajari si bandarnya kayak gitu. Jadi mempelajari gerak bandarnya gitu ya. Jadi teman-teman berarti harus punya apa ya istilahnya mungkin list saham-saham yang memang sudah kalau untuk yang gorengan gitu ya Mas. List saham-saham yang memang yang sudah biasa di teman-teman apa analisa begitu ya Mas. Dilihat cara transaksi dari bandarnya begitu berarti Mas. Iya, iya itu namanya behavior, nanti membentuk namanya price action ya. Jadi kita Hmm. tahu nih cara dia main gimana gitu. Misalnya kalau saham-saham gorengan tuh istilahnya banyak kocokan ya. Kocokan tuh dalam Hmm. artian terlalu volatile gitu, yang bikin kita tuh kadang jantungan juga, kadang deg-degan. Nah, itu kita bisa tahu kok dari cara dia main gimana, kayak gitu. Hmm. Nanti teman-teman bisa dapat kesimpulan, oh kita tuh masuknya pada saat ada guyuran, kayak gitu. Jadi memang itu yang aku lakukan sekarang semenjak pada broker tutup ya untuk scalping ya, scalping plus arah hunter kalau aku. Oke. Kalau dari Mas Antoni kan bilangnya scalper dan arah hunting ya. Terus kemudian Ya, ada dampak negatif nggak untuk Mas Antoni Soheri di mungkin di sebulan lebih penutupan kode broker ini, Mas? Apa lebih sering cut loss atau malah tetap masih bisa meraup cuan gitu, Mas, dari apa namanya scalping gitu, Mas?
Oke, jadi kalau di bulan Desember benar-benar enak banget. Seriously itu marketnya benar-benar enak lah buat cari cuan gitu. Tapi di Januari itu emang agak susah, to be honest. Nggak tahu kenapa bisa susah. Mungkin yang di bulan Desember banyak yang boncos sudah pulang, udah mulai pinter ya. Jadi udah mulai jago copet juga. Jadi kita sama-sama copet nih, sama-sama desak-desakan gitu. Jadi agak susah. Dulu di Desember itu bisa dapat cuan itu main arah hunter tuh bisa gap up bisa di atas 10%, tapi sekarang kayaknya mau 10% udah susah banget. Ya mungkin karena udah banyak yang belajar juga kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang memang kalau market nggak enak aku nggak scalping ya, jarang banget. Scalping itu bahkan kalau misalkan arah aja gitu. Jadi aku belinya sebelum arah misalkan 5 tick, nanti jualnya pas arah. Nah, berharap nanti ada guyuran nih arahnya nggak kuat. Jadi pas dia lepas lagi baru beli lagi. Jadi cuman kayak gitu scalpingnya. Belinya sebelum arah nanti jualnya di arah. Tapi kalau misalkan dia bagus, mungkin kita hold sampai dia arah. Kayak gitu. Itu yang sekarang sekarang aku rasain. Memang kalau kita main di saham-sahamnya gorengan gitu, yang banyak saham-saham arah itu lebih sering banyak gocekannya, agak susah. Jadi strategiku di bulan Januari ini memang dikurangin aja modalnya, kayak gitu. Jadi Januari ini mungkin lebih tadi juga ada yang bilang January effect itu apa memang seperti itu atau Mas Anthony Suheri sendiri melihatnya pasar modal seperti apa? Oke, kalau Januari efek sebenarnya itu nggak ada ya kalau di dalam istilahnya. Jadi kalau misalkan di bulan Desember ada yang namanya window dressing. Memang benar harga saham itu rata-rata diangkat biar closingnya cakep kayak gitu. Jadi kalau Januari itu terserah gitu bandarnya mau jualan mau enggak itu terserah. Tapi biasanya tuh Januari efek itu diangkat dulu. Kenapa? Karena dia kan barangnya banyak nih bandarnya. Jadi kalau dia mau keluar itu mereka ngangkat dulu biasanya kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi ya Januari efek. Jadi memang saham-saham blue chip sekarang yang aku lihat di awal-awal Januari sampai tengah itu banyak distribusi. Tapi sekarang udah ada akumulasi kok. Teman-teman bisa cek sendiri. 1 minggu terakhir itu net buy asing 1 triliun lebih ya. Kayak gitu. Tapi harga sahamnya itu turun terus. Jadi ada beberapa saham yang aku lihat di akumulasi asing sampai 7 hari berturut-turut, tapi harga sahamnya turun terus. Kayak gitu. Jadi itu hal yang jarang aku lihat ya kayak gitu. Nah, ini juga menarik ya Mas ya terkait dengan aksi investor asing gitu ya yang malah menyerbu pasar modal Indonesia bisa dibilang gitu ya karena sudah 1 triliun lebih gitu masuk di Januari ini. Ya. Kalau Mas Anthony Suheri ini melihatnya seperti apa Mas? Apakah ini sebuah hal yang positif atau jangan-jangan ini investor mau masuk sekarang gitu atau nanti karena mau tapering dan mungkin isu ada Omicron juga gitu kan yang sekarang lagi lumayan ramai gitu kan karena sudah mulai ada di Indonesia dan peningkatannya makin deras atau seperti apa Mas melihatnya aksi dari investor asing? Oke, jadi kalau investor asing memang mereka concernnya ke blue chip ya. Jadi pasti mereka beli saham-saham yang market cap-nya di atas 20 triliun biasanya. Second liner atau blue chip. Jarang gorengan ya. Gorengan biasanya nggak ada sama sekali. Nah, kalau misalkan teman-teman memang tradingnya di saham blue chip, itu mungkin banyak banget isu-isu yang aneh-aneh ya. Apalagi kita tahu kalau nanti di bulan Februari banyak rumor kalau nanti Omicron bisa paling tinggi nih terjadi. Tapi itu semua teman-teman tinggal lihat aja aksi dari berita itu, responnya. Jadi market itu sebenarnya adalah is all about the responnya. Jadi di luar sana tuh banyak noise, ada yang share fear, ada yang ngasih optimisme. Itu semua adalah dinamika. Yang kita lihat adalah respon dari itu semua gitu. Kalau misalkan di respon asing dia masuk, ya berarti kita juga ikut aja masuk. Apalagi kalau harganya turun terus, berarti kita beli di harga yang murah ketika asing juga akumulasi. Kalau aku sih kayak gitu aja. Cuman kalau asing ini dia ngerinya adalah mereka tuh bisa ngebawa harga saham itu sampai turun banget. Jadi kita udah mikir ini sahamnya udah murah, udah merah terus, tapi dia bisa aja bawa terus ke bawah gitu. Karena memang asing itu selalu ngincer fear kita ya, takut kita gitu. Tapi kalau benar-benar gorengan itu pasti selalu ngincer greedy kita. Kita tuh dibikin greedy terus gitu. Biar nanti TP-nya mungkin 2000% gitu. Jadi mereka nggak jadi TP. Yang jadi TP adalah si bandarnya sendiri. Nah, itu aja sih tantangannya. Kalau misalkan kita ikut asing, kita tinggal lihat aja info dari asing. Kalau misalkan sekarang aku lihat ISG 1 triliun lebih gitu 1 minggu. Jadi teman-teman coba aja cari saham-saham yang diakumulasi asing, tapi dia harganya belum turun, belum naik, atau malahan turun kayak gitu. Nah, tapi kan tadi Mas Anthony juga bilang kalau asing masuk, kadang mereka juga bawahnya suka ke bawahnya kebangetan gitu ya bisa dibilang ya Mas, karena mungkin Ya. dananya besar gitu kan. Nah, kemudian
eh, gimana nih supaya teman-teman tuh bisa tahu kalau kemungkinan saham ini memang kayaknya asing udah masuknya udah cara menghitungnya lah atau melihatnya itu seperti apa Mas kalau memang asing kayaknya udahlah udah nggak bakal dibawa turun dalam lagi Ya. gitu Mas. Oke, jadi sebenarnya ada dua cara. Pertama, teman-teman harus lihat dulu asing itu belinya dari siapa ya. Biasanya kalau asing itu belinya dari asing itu kan kita sebut bandar asing ya. Bandar asing itu belinya dari bandar lokal atau kode broker yang itu dia itu bandar lokal seperti misalkan OD atau LG atau apa namanya CC juga ya biasanya ya. Itu biasanya memang itu harganya pasti akan sideways. Tapi kalau dia asingnya beli dari broker-broker retail ya seperti misalkan XC gitu atau CC atau KK atau NI, itu kemungkinan besar dia nggak lama lagi pasti diangkat. Nah, yang terjadi sekarang itu kebanyakan asing itu net buy tapi dari bandar lokal. Nah, itu ini fenomena yang sebenarnya jarang terjadi dan aku juga baru lihat ada banyak banget saham yang diakumulasi asing tapi kalau aku lihat sendiri itu diakumulasi dari bandar lokal. Nah, nanti dipantau aja pergerakannya sampai memang bandar asingnya itu udah nggak akumulasi dari bandar lokal. Nanti bakal terjadi apa? Ini teman-teman backtest aja sendiri bakal gimana, bakal turun atau bakal naik. Harusnya sih bakal naik kayak gitu. Cuman ya kita nggak pernah tahu kapan naiknya. Itulah kalau main sama asing, bandar asing memang kita diajak adu sabar kayak gitu. Nah yang kedua, sorry ya Ah, tadi pertama itu ya, yang kedua tuh ada yang namanya tren. Oke, jadi teman-teman harus perhatikan tren ya. Karena asing itu memang nggak jarang banget dia beli hari ini besok jual. Mereka pasti view-nya adalah long term gitu, bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jadi teman-teman lihat tren aja. Kalau misalkan trennya masih di atas, kalau aku sih pakai EMA 20 ya. Masih di atas EMA 20 itu nggak apa, di hold aja. Tapi kalau udah dia closing di bawah EMA 20, itu coba teman-teman lepas dulu aja gitu. Tinggal lihat besoknya apakah dia benar-benar confirm gitu close di bawah EMA 20 apa enggak. Kalau memang confirm kan berarti trennya akan turun. Kita boleh lepas dulu aja nanti kita ambil di bawah. Kayak gitu. jadi bisa dilihat kapan dia stop beli dari bandar lokal gitu, kemudian sama lihat trennya begitu ya Mas. Ya. Menggunakan analisis teknikalnya. Oke, kemudian Mas, kalau dilihat lagi, kalau di awal tahun ini, kalau pasar modal ini akan apa ya indeksnya ini atau sektornya ini mungkin yang akan manggung gitu ya. Itu kira-kira kalau menurut Mas Antoni Soheri itu yang sektor apa gitu? Kalau 2022, dulu aku kira 2022 itu COVID bakal selesai ya, tapi kayaknya sih mungkin setahun ini bakal masih terus ada COVID karena aku baca banyak berita juga ya dari JP Morgan terutama ya itu kalau dibilang kalau misalkan Omicron udah selesai mungkin kita akan hidup normal, akan jadi flu biasa aja Omicronnya. Jadi mungkin aku kira 2022 ini kita mungkin masih akan WFA juga. Kemarin juga di Jakarta baru keluar ya, itu kasus tinggi ya. Di Jakarta tuh sekarang PPKM level 3 dan memang itu disarankan untuk WFA tuh setengah ya, setengahnya WFA. Jadi kayak masih ada terus. Nah, kalau suasananya masih kayak gini, kita masih online gitu ya, tetap aja pasti yang kemungkinan manggung adalah sektor dari teknologi gitu. Nah, kemudian aku juga dapat bocoran bahwa kemungkinan besar Goto ya atau saham-saham teknologi besar lainnya akan juga manggung. Sorry, akan juga IPO mungkin kuartal 1 atau kuartal 2 tahun ini. Jadi kemungkinan besar itu akan ngangkat saham teknologi juga. Jadi mungkin kita masih akan saham teknologi nih. Kemudian kalau untuk sektor yang lain adalah sektor bank digital mungkin ya. Karena kalau 2021 menurutku adalah itu bank digitalnya masih jual story. Tapi kalau 2022 itu udah pembuktian ya. Mana nih yang benar-benar kemarin bilang mau A, mau B, mau C itu terbukti apa enggak kayak gitu. So far sih masih itu. Kalau untuk saham-saham yang sektor lain itu nanti ini ya mungkin bakal nggak kemana-mana juga gitu. Karena aku lihat ISG juga belum masih stuck masih sideways aja kayak gitu. Nah, kemudian tadi kan berarti kalau saya lihat berarti kebanyakan memang yang bergerak apa ya teknologi lah, yang terkait dengan teknologi begitu ya Mas, yang mau bank ataupun tadi mungkin startup apa unicorn yang sebentar lagi nih katanya Goto juga katanya mau masuk ke bursa gitu kan untuk meramaikan pasar modal Indonesia. Nah, kalau dari Mas Anthony Harris sendiri, saya sendiri kira-kira melihat prospek IPO-nya Goto ini gimana? Ya pasti kalau Goto kemungkinan besar
Jadi menurutku gini, kalau IPO itu nanti tergantung story sebelumnya, tergantung hype sebelumnya. Nah, ini tergantung nih, apakah apa namanya, si Goto ini dia bakal bakal dibikin hype apa enggak. Tapi menurutku sih dia bakal dibikin hype dan orang-orang kemungkinan akan coba untuk beli sahamnya. Jadi pas IPO pasti dia mungkin auto reject atas ya, mungkin bisa 2 kali atau 3 kali kayak gitu. Sama dulu seperti kita tahu ya, dulu pernah ada saham Bukalapak yang juga IPO. Itu sebelum di IPO tuh hype-nya gede banget gitu, karena itu adalah saham teknologi pertama yang IPO, startup gitu ya, yang IPO, dan itu hype-nya tuh luar biasa, sehingga bukannya tuh ARA tuh bisa 1 2 kali waktu itu ya. Nah, ada lagi satu lagi saham MTEL ya, sebenarnya itu sahamnya juga bagus, tapi ketika dia itu IPO itu nggak ARA ya. Kenapa? Karena MTEL tuh nggak se-hype waktu buka. Jadi memang yang bikin saham itu naik mungkin ada faktor lain yang kita sebut sebagai hype itu tadi. Tergantung rumornya digoreng seberapa besar oleh media, dan kita juga dibikin se-FOMO apa gitu. Dulu Bukalapak itu orang-orang pada FOMO pengen beli sahamnya, jadi bisa ARA kayak gitu ya. Tapi kalau MTEL tuh karena buka gagal waktu itu ya, jadi MTEL-nya sendiri bahkan nggak ARA, bahkan dia pas listing itu cuman di sideways saja kayak gitu. Cuman kalau Tap- dilihat kan, kalau kalau melihat Bukalapak gitu ya, Mas, kita flashback sedikit. Bukalapak itu kalau tidak salahnya satu kali atau 2 kali arak gitu kan, dan kemudian langsung jeblok, kan sampai saat ini juga sahamnya masih belum kembali gitu kan. Belum belum balik lagi lah gitu. Nah, kalau dilihat kondisi ini, apakah investor retail ini nggak jadi kapok gitu, Mas, ngelihat mungkin saham-saham unicorn gitu yang katanya besar gitu, ternyata malah harganya tuh malah jatuh gitu, Mas, nggak berapa lama IPO. Kalau Iya, menurut Mas Anthony ya, gimana? kalau kita bandingkan ya Goto sama Buka jauh lebih besar Goto ya. Goto juga itu Gojek sama Tokopedia. Ekosistemnya bagus gitu dibanding kalau Buka ya. Oh, ini menurutku pribadi ya. Nah, juga kalau kita lihat Buka sendiri itu memang ketika dia arah itu banyak sekali guguran dari asing. Jadi asingnya itu exit bahkan kayak gitu. Dan ketika exitnya terlalu banyak sehingga dia membentuk downtrend. Nah, saham kalau udah downtrend itu bisa turun terus ya. Jadi nanti tergantung aja gitu. Kalau misalkan memang Gotonya itu bagus, secara hype-nya, secara story-nya bagus, dia juga punya progres ya. Jadi kan kalau startup itu memang dia awal-awalnya rugi, tapi kan kita lihat pertumbuhannya, ruginya makin banyak apa enggak. Harusnya sih makin lama makin dikit, dan kemudian sampai ada 1 tahun dia itu BEP dan baru bisa cuan. Jadi memang saham-saham yang startup itu kita lihat pertumbuhan dari kinerjanya. Ruginya harusnya sih makin sedikit kayak gitu. Kalau Nah, Bukalapak kalau sih, eh, kalau Bukalapak emang kemarin juga rilis ya laporan keuangan, dia juga rugi rugi banyak gitu. Jadi di responnya tambah downtrend lagi kayak gitu. kamu, nah kalau menurut Mas Anthony Syari sendiri, kalau dilihat apakah saham-saham teknologi ini atau saham-saham unicorn Indonesia ini memang sebaiknya di apa ya, untuk kita tuh jadi swing trader atau jadi scalper atau untuk jadi investor, cocoknya tuh untuk yang gaya seperti apa sih, Mas? Bisa semuanya, bisa jadi apapun gitu. Mau scalping bisa, bisa saham-saham seperti itu. Mau swing juga bisa, mau jadi investor juga bisa. Tapi satu yang perlu kita ketahui kalau untuk saham-saham yang ini kan namanya new economy ya, itu yang kita lihat adalah intangible assetnya. Jadi kalau kita berbicara soal old economy itu kita lihat kinerjanya. Ini bagus nggak sih secara laporan keuangan, bertumbuh apa enggak. Tapi kalau saham-saham new economy ini kita lihat adalah intangible asset. Intangible asset itu adalah siapa sih orang di baliknya gitu. Nah, biasanya saham-saham yang punya backup orang-orang hebat itu dia di respon market tuh bagus. Ini aku contohin aja ya, bukan mati pom-pom. Kayak misalkan kita ambil contoh itu Arto gitu, itu di backup sama Goto gitu, atau mungkin BBHI di backup sama CT, terus atau lagi BBYB di backup sama Akulaku. Jadi memang di balik mereka itu ada orang-orang yang hebat. Jadi itu yang memang direspon positif sama market gitu. Nah, kalau teman-teman menjadi seorang investor itu bisa mengambil intangible asset itu sebagai landasan ya. Tapi kalau teman-teman mau scalping ya tetap aja kita lihat inflow-nya. Kalau misalkan mau jadi swing trading ya kita tetap lihat trendnya kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa untuk gaya apa aja gitu ya, Mas, Ya, tergantung sama teman-teman sendiri, balik lagi ya.
Oke Mas, kemudian Mas ini ada pertanyaan nih yang masuk, satu pertanyaan kait dengan dari Yunita Durman, mau mau dong Mas pandangannya soal saham sektor konstruksi hubungannya dengan isu ibu kota baru. Kalau dari Mas Antoni Sori gimana pandangannya Mas? Iya, jadi pertama kalau misalkan teman-teman mau membeli suatu saham itu kalau aku sendiri aku ada dua. Pertama coba lihat dari corporate action-nya. Oke, jadi teman-teman perlu tahu kalau saham itu sebenarnya naik karena 4 story ya. Pertama adalah dia buyback, yang kedua adalah dia merger atau akuisisi, yang ketiga itu dia punya laporan keuangan super duper bagus. Nah, yang keempat biasanya adalah right issue yang sangat-sangat positif. Kayak gitu. Jadi 4. Nah, kemungkinan kalau misalkan kita berbicara soal saham konstruksi yang baru membangun ibu kota, dia tuh mungkin bakal punya news bagusnya di laporan keuangan ya. Kenapa? Karena kan dia bangun proyek nih, pasti untung nih. Karena proyeknya gede gitu kan, bangun ibu kota kan secara. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat aja secara fundamentalnya atau mungkin secara kalkulasi teman-teman ya, apakah project yang dia lakukan ini bisa nggak sih ngebikin dia ini untung gede. Kalau untung gede, kemungkinan besar dia akan direspon positif oleh market. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman coba lihat dari segi bandarmologinya ya, atau analisa transaksinya. Nah, biasanya kalau misalkan saham itu nggak ada volume, tiba-tiba ada volume dengan big akumulasi, ya kemungkinan besar ada sesuatu hal yang kita nggak tahu, tapi mereka udah tahu duluan. Ya, jadi kalau misalkan sahamnya nggak ada volumenya, sideways, tiba-tiba naik. Mungkin naiknya sampai arah gitu. Dan ada volumenya, dan itu diakumulasi besar. Nah, kemungkinan besar itu ada sesuatu hal yang atau news baru yang kita belum tahu ya sebagai retail, tapi si pemain besar udah tahu. Nah, jadi dua itu. Tinggal teman-teman combine aja. Nah, kalau pembangunan ibu kota itu kan mungkin 2004 baru selesai. Kalau misalkan 2024 selesai, kita kan nggak pernah tahu nih kapan diangkatnya. Bisa 2022, bisa 2023. 2023 masih tahun depan gitu. Jadi coba lihat aja dari bandarmologinya dulu kalau aku. Jika ada spike volume, teman-teman bisa coba untuk watchlist ya, kayak gitu. Baik, jadi bisa dilihat lewat bandarmologi begitu ya Mas Antoni. Oke Mas, ada pertanyaan lagi nih dari Isbandian Joko, Bang mengukur buying power buat scalping atau day trader gimana ya caranya? Buying power. Jadi kalau buying power itu sebenarnya Buying gini. power. Iya. Jadi ada aplikasi juga ya yang bisa mengukur HK sama Haki ya teman-teman. Coba cari aja. Jadi kita tahu nih HK tuh berapa ribu lot, Hakinya berapa ribu lot. Kalau misalkan HK-nya lebih banyak daripada Hakinya, kemungkinan besar itu bandarnya ngasih buying power tinggi. Nanti tinggal teman-teman ukur aja seberapa uh, ininya seberapa. Jadi HK-nya misalkan 1 juta, Hakinya cuma 200 ribu, itu kan berarti tinggi banget karena dia lebih besar kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal ukur. Nah, sebenarnya buying power itu yang paling penting adalah ketika dia HK ya. Jadi buying power itu um, tergantung. Jadi dia bisa aja cuma beli beberapa tick, habis itu dia cuma serahkan ke market, atau dia beli terus dan terus akumulasi. Nah, itu tergantung. Teman-teman cari yang memang secara bid offer dia di HK terus dan itu HK-nya gede-gede ya. Bukan yang cuman kayak 18 lot, 17 lot, 16 lot, tapi yang bener kalau di fraksi 100 itu mungkin bisa 50 ribu kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ngelihat transaksi itu dari caranya aja. Cara dia makan sama cara dia buang kayak gitu sih. Ada banyak yang tanya juga nih mungkin aplikasinya apa, Wah, Mas Antoni? aku tadi baru dikenalin sama member. Aku lupa nama aplikasinya apa. Cuma nanti coba aku cari tahu ya. Baru aku pelajari tadi. Jadi memang itu bagus sih buat nambah referensi. Jadi kita bisa tahu di jam berapa ada buying power gede, di jam berapa ada selling power besar. Dan kita bisa tahu presentasinya berapa persen. Itu. Nanti coba aku share ya. Aku baru dikasih tahu tadi. Kayak gitu. Sorry banget. Ya banyak yang nungguin ya apa tuh Ya, Bang nanti gue share. aplikasinya gitu kan karena penasaran. Oke nih ada pertanyaan lagi Mas Antoni, ada dari Helena Marcella. Mas IHSG dalam banget hari ini gimana pandangannya? Kira-kira mungkin di minggu ini atau minggu depan seperti apa gitu untuk indeks Mas? Oke, jadi kalau ISG turun cuman di sesi 1 ya. Sesi 2 ada kalau nggak salah dari rebound, tapi tetap di closingnya itu merah ya. Jadi ketika ISG turun di sesi 1 itu ada news yang tadi aku bilang ada
Jakarta ya, PPKM level 3 sehingga direspon sama orang-orang itu takut. Jadi beberapa saham itu rata-rata turun gitu. Awalnya juga aku ngerasa kok bisa kayak gini. Ternyata ada news itu. Cuman balik lagi, news itu hanyalah uh, yang lebih penting adalah responnya. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan setelah dia turun ada buying power lagi ya tetap kita ikut. Jadi aku sebenarnya nggak selalu takut sama news. Yang lebih aku takut itu adalah responnya gitu. News itu bisa bagus, bisa jelek, tapi respon yang paling penting. News bagus, responnya bisa bagus kok. Tapi kalau newsnya jelek, responnya juga bisa bagus gitu, tergantung. Jadi sebenarnya adalah si responnya kayak gitu. Teman-teman tinggal lihat aja responnya kayak gimana. Kalau misalkan dia sahamnya turun tapi ada akumulasi ya, kalau blue chip ya, akumulasi dari asing ya, sebenarnya nggak ada masalah sih. Karena kan blue chip itu rata-rata bandarnya asing. Jadi di defense sama mereka kayak gitu. Oke, jadi dilihat aja gitu ya responnya seperti apa begitu ya teman-teman. Oke, Hmm. Mas ada pertanyaan lagi nih. Gimana cara tarik waktu untuk pakai bandarmologi? Kira-kira Mas Antoni? Oke, jadi kalau bener mau lagi tergantung teman-teman mau apa ya, mau swing atau mau scalping atau daily trade. Kalau daily trade sebenarnya cukup 1 hari sebelum aja. Kenapa? Karena prinsipnya gini ya, kalau misalkan kita itu mau swing, kan panjang tuh time frame-nya. Kita jangan ngikutin big player, tapi kita ngikutin si bandar. Kenapa? Karena bandar itu dia yang punya project. Pasti nggak mungkin projectnya sehari kelar gitu, tapi bisa berminggu-minggu. Tapi kalau teman-teman mau scalping atau mau ODT atau one day trade atau daily trade, itu kita pakai 1 hari aja. Kenapa? Karena 1 hari dari Broxum itu kita ngelihat si big playernya. Jadi ada dua nih, ada big player sama ada bandar. Nah kalau big player itu orientasinya adalah profit. Ya teman-teman tahu ya big player yang suka pampeda itu ya, dia kan pasti orientasinya profit. Ya dia beli sore besoknya jual gitu, dia nggak ada urusan apa-apa sama emiten, yang penting gue beli di bawah besok jual di atas tuh. Tapi kalau misalkan bandar itu dia ngangkat harga itu ada tujuannya. Saya misalkan bank digital BBH itu sampai 10.000 tuh, itu ada tujuannya kenapa sampai segitu. Mungkin dia mau bikin si CT jadi orang terkaya nomor 3 sehingga sahamnya dari 100 diangkat ke 10.000. Jadi orientasinya bukan profit tapi harga sahamnya harus naik ke sana karena biar market capnya juga nanti naik kayak gitu. Nah, jadi tergantung teman-teman mau ikutin siapa. Kalau daily trade, teman-teman pakai 1 hari aja cukup. Tapi kalau swing panjang ya, itu mungkin pakainya bisa 2 minggu atau seminggu aja kalau cukup. Kayak gitu. Jadi bisa pakai seminggu atau 2 minggu ya untuk pakai bandarmologinya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih, Mas Antoni, untuk sektor batu bara apa masih menjanjikan? Oke, jadi sektor batu bara sebenarnya di mana tinggi. Kenapa? Karena sebelumnya ada stop ya dari RI ya. RI itu termasuk eksportir terbesar juga di bumi ya, selain Australia gitu. Jadi ketika itu ditutup, sehingga orang-orang itu teriak semua. Banyak tuh negara-negara yang teriak ya, kayak Korea Selatan itu teriak ya. Mereka butuh yang namanya batu bara buat listrik mereka. Sehingga ketika mereka butuh, berarti ada demand tinggi, harganya juga naik. Kayak gitu. Nah sekarang, um, menurutku batu bara um, kalau di winter itu selalu dia demand tinggi. Tapi sekarang kalau Januari ini masih winter juga, jadi mungkin masih ada demand-nya. Nah, siklusnya selalu sama kalau batu bara. Ketika selesai winter ya, musim panas itu pasti harganya turun. Kenapa? Karena permintaannya juga kurang. Karena biasanya kalau batu bara itu dipakai sama negara-negara yang musimnya 4 itu buat menghangatkan, buat ini ya, buat heater gitu. Jadi menurutku teman-teman bisa main pendek aja di batu bara selagi masih bulan Januari, Februari. So, oke, tapi kalau Maret mungkin kayak udah dikurang-kurangin kalau aku gitu. Jadi masih bisa untuk sampai Februari lah gitu kalau mau Iya, teman-teman selagi menjadikan winter ya. pilihan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Mungkin tadi karena Mas Antoni sharing ngomongin BBHI, ini kira-kira pandangannya gimana nih Mas untuk BBHI ke depannya? Iya, BBHI adalah bank digital. Jadi kalau bank digital itu tetap sama semuanya. 2021 mereka semua jual story ya. Ada banyak sekali bank digital, BBHI, BBDB, Bevik, Baca gitu, Arto segala macam itu semua pasti awal-awal jual story. Mereka semua berbondong-bondong mau jadi bank digital kan. Tapi untuk kesana mereka pasti butuh modal, modal minimal yang diatur oleh POJK ya, nomor 15 tahun 2018 itu.
modal intinya berapa nih minimal. Nah, mereka harus cari modal dengan cara right issue kayak gitu. Nah, kalau right issue-nya berhasil, biasanya uh, bank digital juga berhasil biasanya kayak gitu. Nah, jadi kalau 2021 mereka jualan story, 2022 itu waktunya mereka itu sekarang membuktikan apakah story yang dulu mereka bikin-bikin itu beneran jadi apa enggak. Dengan cara teman-teman update aja gitu keterbukaan informasinya. Nah, saya misalkan Bank BBHI mau bikin all for one itu ya, halo itu, bener ada nggak sih itu? Gitu. Kalau nggak ada ya berarti memang jual story doang, teman-teman harus hindari. Gitu, karena nggak bisa kita jual story terus kan. Tapi kalau misalkan memang benar ada gitu aplikasinya dan udah punya nasabah banyak ya, teman-teman boleh coba untuk hold. Sama-sama kalau bank digital sekarang 2022 juga zaman pembuktiannya kayak gitu. Oke, jadi tunggu aja pembuktiannya gimana nih teman-teman untuk bank-bank digital yang mungkin sekarang sedang merancang gitu kan aksi-aksinya. Oke, ini ada mungkin satu pertanyaan terakhir nih. Ada yang nanya gimana cara daftar di teras bursa kira-kira. Mas Antoni silakan. Ya, biasanya aku buka kelasnya itu setiap akhir bulan ya. Jadi kayak memang programnya itu kita belajar memang seringnya itu 3. Jadi pertama adalah tentang corporate action ya. Kita menganalisa dari keterbukaan informasi ada action apa nih dari corporate-nya, kita menganalisa itu. Yang kedua, kita bahas tentang benermologi dan foreign flow karena memang saham kita tahu digerakkan oleh transaksi ya. Jadi kita mempelajari itu biar kita tahu nih sahamnya bisa naik apa turun. Yang ketiga baru kita belajar bit over tadi ya, over analysis sama arah hunter. Nah, memang buat teman-teman yang mau belajar itu cocok kalau mau belajar bareng aku gitu. Karena memang kita awalnya teori, nanti juga ada prakteknya di ketika market jalan ya kayak gitu. Jadi daftar aja setiap bulan buka. Cuman untuk tahun ini kayaknya cuma buka 4 kali aja karena um, aku rasa kayak kita tuh belajar harus minimal itu 4 atau 6 bulan. Biar benar-benar kita tuh dapat kayak gitu. Jadi kalau 4 bulan berarti setahun 3 kali cukup. Sorry, dia 3 atau 4 kali cukup kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Ini online atau offline nih Mas kelasnya Mas? Online ya. Tapi aku sering Oh, Mas. ngadain live trade juga sama teman-teman gitu. Benar-benar trading bareng gitu. Benar-benar kita Oh, belajarnya dari eksekusi langsung di lapangan kayak gitu ya. oke, jadi buat teman-teman yang mau gabung silakan dikontak mungkin Instagram terasbursa.id begitu ya Mas Antoni ya. Yes, yes, ya follow aja gitu, for more info gitu. Di sana juga edukasi kita update insya Allah kayak gitu ya. Baik. Oke, itu buat teman-teman infonya ya. Jadi silakan dilihat di Instagram atau sosial media Teras Bursa, silakan dikontak yang mau masuk join sama Mas Antoni Syahri. Oke Mas, sebagai penutup mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan ke teman-teman yang menonton pada malam hari ini Mas, silakan Mas. Ya, jadi mungkin teman-teman ngerasain sama kayak aku ya. Januari ini market agak susah cari cuan harian ya. Tapi mungkin kalau cuannya swing ya belum kelihatan. Agak susah nyari cuan. Memang kalau di market itu nggak bisa selamanya steady ya atau rata. Jadi ada masa-masa indahnya kayak di bulan Desember pasti selalu indah. Ada masa-masa sulitnya juga. Nah, trader itu sebenarnya diuji ketika di masa-masa sulit. Ya, trader yang hebat adalah trader yang memang dia itu bisa survive mau dimanapun. Ya, at least kita mengerti kalau misalkan kita udah cuannya banyak, terus bulan depan marketnya nggak enak, itu kita harus sadar bahwa kita bisa bertahan atau survive atau cuan sedikit itu udah hebat. Karena memang aku sering diskusi sama orang-orang besar gitu ya kayak Mas Bekti, Ko John atau Mas Ko Daniel juga. Memang ya mereka bilang susah gitu. Ya strateginya adalah lebih banyak defensif. Nah, jangan sampai teman-teman ngerasa kalau ketika market susah, teman-teman udah nyerah. Teman-teman coba lewati dulu satu siklus yang setahun itu, ada susahnya, ada enaknya. Nanti teman-teman mengerti kapan harus defensif, kapan harus agresif. Ya, karena aku lihat banyak banget orang-orang yang udah nyerah gitu. Di market, baru kena sedikit udah nyerah. Ya, memang kayak gitu di market. Jadi kalau kita masa sulit, kita harus paham untuk defensif. Kira-kira gitu aja dari aku ya. Oke, terima kasih Mas Anton Syahri. Intinya jangan menyerah gitu ya, tetap semangat untuk cari cuan. Karena ada masa sulit, pasti ada masa-masa yang Mhm. indah gitu ya Mas Antoni ya. Oke, terima kasih Mas Antoni Siap. sudah bergabung bersama Warta Ekonomi di KL Stories. Kemudian juga teman-teman, terima kasih nih yang sudah menonton.
Semoga kedepannya kita bisa menjadi yang lebih baik gitu ya, dan pasar modal juga semakin berkembang supaya Ya, semakin semarak gitu lah ya Mas ya, pasar modal Indonesia gitu kan, diramaikan sama teman-teman investor retail. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat ya. malam. Nah, thank you ya Bye. guys. Semoga bermanfaat.